Ketika itu waktu saya rukyah muntah paku lagi, beliau ini muntah paku. Di sini di rukyah rame-rame lagi, muntah paku lagi. Setelah itu saya datang ke rumah beliau. Baru saya masuk dari rumah, subhanallah, penjaganya yang muter itu dari bangsa Amar, itu bawahnya. Sampai saya pikir ini saya hidup atau mati, saya pasrahkan sama Allah lah begitu. Ketika saya masuk sudah mental berkali-kali. Terus saya lihat di bagian dalamnya itu ada bangsa Jumud yang dari situ itu banyak kan. Setelah itu alhamdulillah dengan hiji barki mereka mau pergi gitu, tapi dengan pertarungan dulu. Nah setelah saya di sana di rukyah punya muntah paku lagi. Muhammad Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, illallah. Keluar pakunya segini banyak deh kulitnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu akbar, Allahu akbar. Lahap ini. Ini sudah pakunya tuh, lihat. Lihat ini. Keluar pakunya. Jangan paku. Masih di dalam, masih banyak pakunya nih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Islam. Paku di dalam itu masih banyak pakunya nih. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, paku yang ada di dalam tubuh beliau tuh. Dimulai jari-jari ya, dimulai dari kaki, jempol 2, jempol kanan 2. Totalnya itu kelihatan semuanya tuh. Ada berapa paku sama hampir ada 10 lebih itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 paku ini. Mbak sampean lihat ini. Nih, ini 1. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 ininya ini. Tuh. Ada yang pink, ada yang 2. Satu jari aja bisa sampai ada 2 paku ini. 1 jari 2 paku ini. Ya. Ini 2. Dulu bekasnya, dulu ya bekas. Cuma lukanya dalam loh ini. Dalam loh ini. Yang ini. Punya bekas dulu. Mungkin orang selalu berkata bahwa santet itu nggak akan ada yang berbentuk barang. Karena apa? Karena memang ilmu santet itu bermacam-macam. Ada yang menggunakan kekuatan angin, ada yang menggunakan kekuatan tanah, ada tingkat RT yang masih menggunakan tanah kuburan disiram di depan rumah, itu kekuatan RT. Ada yang kekuatan angin. Kekuatan ini menggunakan kekuatan jin Abu Jumud yang biasanya malam-malam terbang merah jatuh di atap rumah. Itu bisa masuk ke dalam tubuh lagi. Ada yang lebih dahsyat lagi ada. Nggih, mboten kula nggih, urus kata, amin ya Allah. Sehat gitu. Ih, maju mriki. Maju. Iki pripun, Pak? Alhamdulillah, Gus sehat. Sakit sadian malih, Gus. Alhamdulillah. Nggih. Niku wis pindah silaturahmi. Kalih Guse, mari sehat. Amin amin Allah. Sakit sadian malih, Buke. Alhamdulillah. Nggih. Ini ki ibu yang dulu muntah paku itu ya. Nggih. Dulu muntah paku itu ya. Udah sekarang sehat. Alhamdulillah sudah sehat nggih. Sakit Bapak sakit. namanya siapa ini? Pak sinten Pak namanya? Maksun. Pak Maksun. Nggih. Kalau ibu namanya Sunarmi. Bu Sunarmi. Nggih. Ini dari mana ini? Tulungagung ya? Tulungagung. Tulungagungnya mana itu? Sembung. RT 3 RW 3. RT 3 RW 3. Belakang Masjid Anur. Iya. Mungkin orang kalau tidak melihat secara langsung tidak akan percaya kejadian yang dengan Iya. alami itu gitu. Nggih. Jadi beliau ini pernah sakit itu setiap hari muntah paku ya. Kemarin tuh ya juga ada orang tanya Pak Lurah. Mm-mm. Ya siji desa kalian gini lagi. Pepet desa Sembung, Sentulan. Mm. Kalau orang Jadi nggak- di tombol tengene Guse. mungkin nggak percaya. Waktu dadu yang waktu sini Mm. sama Mas Dulu itu. Iya pasti rancang itu.
Ini kan ada paku jarum semua. Ini dulu Iya. waktu datang ke sini kan Iya. muntah paku. Iya, Terus dari ini jari kaki. kakinya kan keluar paku sama jarum. Iya. Nah, ketika itu waktu saya rukyah muntah paku lagi beliau ini, muntah paku. Di sini di rukyah rame-rame lagi, muntah paku lagi. Setelah Iya. itu saya datang ke rumah beliau. Baru saya masuk dari rumah, subhanallah, penjaganya yang muter itu dari bangsa Amar itu banyak. Sampai saya pikir ini saya hidup atau mati, saya pasrahkan sama Allah lah begitu. Ketika saya masuk sudah mental berkali-kali. Terus saya lihat di bagian dalamnya itu ada bangsa Abdul Jumud yang dari situ itu banyak kan. Setelah itu alhamdulillah dengan hiji barki mereka mau pergi gitu, tapi dengan pertarungan dulu. Nah, setelah saya di sana di Rukyah punya muntah paku lagi. Nah, setelah itu ketika rame kan waktu itu datanglah Iya. Pak Iya. RT ya. Pak RT. Pak RT-nya datang. Kita ngobrol-ngobrol sama tetangga, ternyata ya dari tetangga beliau sendiri bilang ada di YouTube kita itu yang memang beliau ini kadang-kadang lagi hajatan di tempat orang, rewang, makan itu ya muntah paku. Muntah paku. Akhirnya saya Apa yang dimakan jadinya paku. makan apa, makan roti muntah paku Iya. kan itu. Pak artis, saya ngobrol sama Pak artis, siapa nama Pak artisnya itu? Pak Bidianto. Pak Bidianto. Oke. Nah, ngobrol sama Pak Bidianto itu ternyata ya benar beliau ini memang sering muntah paku gitu. Terus akhirnya saya rukyah, saya datang ke sana itu karena muntah paku lagi. Terus besoknya saya nyuruh sopir saya Mbak Santo itu untuk Nggih. ronsen gitu. Alhamdulillah setelah di ronsen memang nih kelihatan enggak di sini, kelihatan nih di ronsen ini. Dari mulai ini dihitung ya 1. Kelihatan Kang di kamera Kang 1. Coba dilihat Kang. Tuh, paku yang ada di dalam jari. tubuh beliau tuh. Dimulai jari-jari ya, dimulai dari kaki, jempol 2, jempol kanan 2, totalnya itu kelihatan tuh semuanya tuh. Ada berapa paku sama hampir ada 10 lebih itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 paku ini. Mbak sampean lihat ini. Nih, ini 1. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 ininya ini. Tuh. Ada yang pink, ada yang 2. Satu jari aja bisa sampai ada 2 paku ini. 1 jari 2 paku ini. Iya. Ini 2. Ini 1 ini. Gitu banyaknya. Kayak gini masuk akal enggak? Ya enggak masuk akal. Ya nggak percaya. Iya, orang-orang tapi nggak ada enggak percaya. ada gitu. Ada. Iya. Kayak semamanya susuk nih. Susuk bisa masuk ke dalam tubuh seseorang tanpa menyakiti. Kalau orang berbicara nggak mungkin, mana mungkin benda bisa masuk ke dalam tubuh. Jenengan kalau nggak tahu jangan sok tahu. Kalau belum tahu mau dijelaskan yang kayak mana juga, kalau orang yang belum tahu ya nggak tahu gitu. Tapi kenyataannya wallahi demi Allah seperti ini. Benda material itu bisa masuk ke dalam diri kita ketika benda itu contoh paku. Paku itu diselimuti oleh kegaiban. Kegaiban itu yang bersifat makhluk gaib seperti kuntilanak dan lain gendruwo dan lain sebagainya. Dia menyelimuti imaterial tadi. Nah, makhluk gaib yang tidak mempunyai imaterial ketika dia menyelimuti di dalam benda yang berbentuk imaterial tadi bisa pecah kecil-kecil. Masuk ke dalam kekuatan gaib tadi, kekuatan kuntilanak tadi. Sehingga apa? Dia tidak mempunyai imaterial lagi. Masuklah ke dalam tubuh seseorang, bisa melalui dengan nafas, uap, atau bisa juga melalui dengan aliran darah melalui rambut. Nah, ketika sudah masuk ke dalam, bangsa jin tadi melepaskan kekuatannya tadi sehingga dia membentuk benda imaterial lagi di dalam tubuh. Nah, ini masuknya tidak sakit tapi bisa menimbulkan penyakit. Nah, seperti ini boleh dibuktikan secara medis ya. Kalau memangnya panjenengan semuanya tidak percaya atau ragu, bisa langsung datang ke tempat beliau ini di Tulungagung. Tepatnya di mana ini Pak? Sembung Di Desa Sembung, RT 3 RT RW 3 RW Bu 3. Sunarmi. Bu Sunami ya. Sunarmi. Bu Sunarmi di Tulungagung ya. Oke. Mungkin orang selalu berkata bahwa santet itu nggak akan ada yang berbentuk barang. Karena apa? Karena memang ilmu santet itu bermacam-macam. Ada yang menggunakan kekuatan angin, ada yang menggunakan kekuatan tanah, ada tingkat RT yang masih menggunakan tanah kuburan disiram di depan rumah. Itu kekuatan RT. Ada yang kekuatan angin.
Kekuatan ini menggunakan kekuatan jin Abdul Jumud yang biasanya malam-malam terbang, ngek, merah jatuh di atap rumah. Itu bisa masuk ke dalam tubuh lagi. Ada yang lebih dahsyat lagi ada. Dia berbentuk Kemarin belum lama Gus, kira-kira 1 bulan sebelum ibu meninggal. Di atapnya tikus tapi ini enggak 1 atau 2. Terus sebelum Sangat ibunya banyak meninggal Mas. ya. Ya. Sebelum ibu meninggal. Sama kayak Itu letusan kan apa gitu. masih 40 hari ini. Ini Dar, gitu. ini periksanya di rumah sakit mana, Bu? Iska. Oh, di rumah Dokter sakit Iska. Yang Iska. enggak biaya Gus. Yang dulu kan udah resmi orang lagi biayanya bagian radiologi masih Iya. tetangga. Iya. Oh, ini di rumah sakit Iska ya. Iska, iya. Gunung Agung. Dungwaru. Iya. Tanggal 19 bulan Iya, 10 2021. Pak Bedah, dokter Bedah ya, Nyi Sunarmi. Iya. Heeh. Kan di situ normal semua. Ini loh catatannya, kesimpulannya. Sorpar berdensitas logam di area palang distat di kritis 1 dan IF ini loh. Jadi di dalam tubuhnya itu ada logamnya. Ini keterangan dari rumah sakit. Di situ ada logam-logamnya yang berada di dalam tubuh. Ada logam-logamnya yang berada di dalam tubuh, Mbak. Ini beliau waktu periksanya ini. Iya. Ini di dokter rumah sakit Iska ya. Iska, ya. Tulung Dungwaru. Agung ya. Iya. Interaksi radiologi Rumah Sakit Umum Daerah Iska Tulung Agung, Ibu Sunarmi. Iya. Ini nanti mungkin akan banyak orang yang datang dan Iya. bertanya kepada panjenengan kan. Tapi Kemarin aku tuh sudah sembuh. Tetangga itu ya jadi lurah. Oh iya. Ya. Udah sini apa belum, orangnya nggak bisa gini. Kemarin tuh mau ke sini tapi tanya sama Oh, iya. saya. Yang penting ya dijawab apa adanya saja. Nggih. Bahkan pihak polisi, kepolisian datang ya jawab dengan apa adanya Niku saja. sekalih Pak Niku Polisi kalih belum Pak belum Nama Pak ngaji. Polisi. Nggih, kalih Pak Nah, Polisi. ditugani ya. Napa ngarani Dimas? Mm-mm. Dimas napa? Dimas. Nggih. Lah niku kalih Pak Lurah. Awakmu tahu ngene Gus Samsudin iki piye? Wah, yo mari bojoku iso dodol ini nyatane. Karena memang demi Allah, demi Rasulullah, Nggih. ini bukan Terus, settingan. Ngeten. Niku kados yang stres ngeten tapi ngertos arto. Oh iya. Tapi mboten saged ngeten lho. Habis Bu. jualan napa Namun kios ndak di pasar niku Mm-mm. Bukan pun pajeng 40 juta lah. Kok nutuki kocone tiyang ngoten lho. Dadi Pak Lurah niku dapat teguran masyarakat. Wah, iki piye iki masyarakat nutuki kocone wong meneng lah akhirnya tindak kelingan. Iya. Cerita-cerita kalih kula. Wah, tak moro nyanggone. Nah, kula pentol iki. Tak tekok. Oh jenengan itu bakal pentol ya. Nggih. Terus kok dereng mriki no mboten minjing didamping kalih Pak Polisi napa Tirosil. Larene niku badhe dipto mriki nglawan. Ngoten. Gawanane niku petil. Daripada dibawa ke sini nanti terjadi hal itu, biar nanti aja saya yang ke sana enggak apa-apa. Wah ngaten nggih minjing. Yang penting Kiamane ada kita ngomong konrono piye. Mm-mm. Ngapunten kula mboten sumerep lek. Babagan niku kula ngoten. Iya. Ya sik tak rembukan ambek anune wong tuane ngoten. Pak Lurah saya oleh Pak ini benten. Nggih, terus kesini. ini kembali ke jenengan. Dulu Nggih. itu awal-awalnya kok bisa muntah paku itu gimana, Bu? Ya enggak tahu Gus. Tahu-tahu. Tiba-tiba muntah itu Ya, paku, setiap muntah itu paku makan gitu ya. gitu. Awalnya setiap makan misalnya ya, kayak seperti hari raya Idul Fitri itu sejarah lancar-lancar Hmm, saudara-saudara. Pas Nah, senang-senang, Oh, nggak oh, bisa. kita disuguh apa di situ. Oh. Nah, orang-orangnya sama makan ya makan apa yang dimakan wujudnya paku. Keluar itu paku. Ya, Pak. Lagi Itu makan paku. itu tiba-tiba muntah paku. Nah, terus gitu. gak jadi makan. Terus agak lama sedikit tunggu minum. Ya keluarnya paku akhirnya gak jadi makan. Benar enggak? Kalau ada hajatan kita pakai bedak apa langsung Misalnya rusak.
langsung luka itu keluar pakai dedes gitu. Enggak, keluar darah itu Bu. Darah. Jadi pulang belum hajatan, belum selesai pulang Buah ngarani becek ngoten niku. Darah Bu yang Iya. keluar itu sampai tubuh sampai Akhirnya- luka-luka itu tangannya Kadang ya. harus Amplopnya malu diceritani pulang. pulang ngoten. Itu sampai bekas luka-lukanya ini Nggih. nih, sampai beset-beset sampai ini. dalam. Sampai dalam kayak gini itu bekas-bekas luka dulu ya. Nggih. Udah gitu. Itu awal-awal pulang. Takutnya apa? Takutnya nanti jadi fitnah, nanti kita makan tempat orang buta paku dikira orang itu nyantet kita, Iya. padahal Iya. serangannya kan dari orang lain. Nah, Iya. jangan sampai lupa untuk selalu memegang tali Allah dengan Iya. cara menjalankan sholat, Nggih. amalkan sholawat, terus baik sama tetangga. Karena apa? Amin. Karena diri kita itu kayak gelas. Kalau gelas itu kalau kosong, ya angin itu mudah masuk. Tapi Iya. kalau berisi air, maka angin itu nggak akan masuk. Maka diri kita juga harus berisi. Caranya berisi apa? Berisi zikirullah. Karena zikir itu adalah makanan batin. Terus berzikir gitu. Nggih. Nggih. Ya. Kalau ini kan demi Allah kan beliau datang sendiri, terus ini semua kan tanpa settingan gitu loh, tanpa settingan. Jadi apapun dan siapapun yang ingin bertamu ya silahkan gitu bertamu. Yang penting tidak mengganggu waktu kerja jenengan ya. Kalau ada Iya. yang mau ngasih rezeki ya diterima. yang penting kita tidak meminta gitu dan tidak Iya. mengharapkan. Tapi kalau Iya. mau ngasih ya diterima. Terus kalau ada yang bertanya dijawab dengan apa adanya. Demi Iya. Allah jangan ditambah-tambahi, Iya. jangan dikurangi, ya apa adanya aja. Iya. Selama kita di jalan yang benar, maka di situ kita pasti akan selamat. Selama itu di jalan yang benar. Selama kita di jalan yang benar pasti akan selamat. Jadi walaupun yang datang itu dari pihak kepolisian, dari pihak siapapun datang, jawab apa adanya. Nggih. Wong demi Allah ya kita di sini rukyah dari paku, dari kaki keluar paku, Nggih. dari mulut keluar paku, secara langsung itu. Santri yang rukyah juga keluar Iya. paku, dari rumah keluar paku. Bahkan saya di sana itu pun menemukan hal-hal yang aneh, yang luar biasa di depan rumah. Itu ada videonya di luar rumah, di dalam, di kamar itu, wah benda-benda yang aneh-aneh Iya. itu kiriman dari tahu siapa itu ada di situ itu. Terus ini saya punya masalah sedikit. Masih ada orang yang benci satu Mas Saudara. Terus gimana ya Gus? Nanti saya bantu. Yang penting nanti saya kasih Kamar amalan. maki sampai Iya. Padahal belakang saya- masjid sampai depan saya sudah Masjid Anur malu. itu. Enggak apa-apa. Jadi sudah usah dibahas. Kita bahas yang ini dulu. Iya. Kalau masalah yang lain-lainnya nanti saya yang nanggung. Saya nanti ke sana lagi. Kita lakukan lagi ruqyah di tempat, ya kan? Nanti kita lakukan pagaran, yang penting sampean amalkan. Yang terpenting nanti panjenengan saya minta untuk selalu berpegang teguh kepada tali Allah begitu. Nggih. Jalankan sholat, amalkan sholawat. Saya ke sana ya. Ini nanti saya kasih pagaran dulu untuk di rumah. Tentunya pagaran yang paling kuat itu sebenarnya dua, sabar dan sholat. Iya. Itu. Terus yang penting jagi, karena ini demi Allah real dan tidak ada settingan, maka yang penting kalau ada orang yang bertanya dijawab apa adanya, jangan Iya. dibuat-buat gitu. Jangan ditambahi, jangan dikurangi. Iya. Ya sampai datang ke sini ya itu kan saya kan juga tidak tahu, yang jelas ya semuanya mengalir saja atas izin Allah gitu. Nggih. Terus saya minta jenengan untuk selalu sabar dan sholat. Oke? Nggih. Amin. Namanya Pak siapa tadi? Pak Maksun Pak Maksun. oleh Ibunya Bu Sunarmi Bu Sunarmi. Di mana ini? Sembung Sembung. Tulung Agung. RT 3 RW 3 belakang Masjid Anur. belakang Masjid Anur. Di Tulung Agung di Sembung ya. Nggih. Iya, di situ juga saya sudah ketemu sama Pak RT waktu melakukan pengobatan di sana, juga banyak warga gitu. Jadi mungkin orang yang suka maupun yang tidak suka dengan saya maupun dengan panjenengan akan banyak yang datang. Nah, Nggih. dijawab saja apa adanya begitu. Kalau memang mereka bertanya ya dijawab saja gitu. Nggih. Kita pun juga melakukan pengecekan secara medis maupun non medis begitu. Dari medisnya juga sudah diperiksa, dari non medisnya juga sudah. Nggih, penting itu doa nggih. Nggih. Kula nyuwun jenengan sabar. Ya memang saya katakan ilmu gaib itu atau gaib itu memang ada. Bahkan baginda Rasulullah SAW dulu juga pernah disihir dengan menggunakan buhul. Itu dengan membaca surat Al-Iqaf Falaq An-Nas untuk melepaskan ikatan tersebut. Itu dibimbing oleh malaikat. Memang ada gitu, tapi kita walaupun ada nggak boleh takut begitu.
dan tidak juga harus meminta atau memaksa orang lain untuk percaya dengan hal itu. Karena apa? Karena sesuatu hal yang gaib itu ada tapi memang tidak bisa dibuktikan dengan sesuatu hal yang nyata. Itu sama kalau panjenengan pernah melihat hantu, apakah orang lain harus percaya, saya pernah melihat hantu? Itu nggak perlu. Nanti kalau orang itu bilang coba tunjukkan hantunya ke saya, kan nggak mungkin seperti itu ya kan. Kalau kita sudah tahu ya sudah, cukup untuk diri kita saja. Orang mau percaya silakan, tidak juga tidak apa-apa, tetapi jangan memaksakan orang lain untuk percaya dengan apa yang kita percayai. Itu tidak boleh. Memaksa orang untuk percaya dengan apa yang kita percaya itu tidak boleh. Yang penting kita sudah percaya, ya kepercayaan itu untuk diri kita, kan begitu ya. Kepercayaan itu untuk diri kita masing-masing. Ngoten nggih. Niki mengke kula paringi amalan. Amalan itu adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya. Jangan sampai panjenengan menuhankan atau menganggap saya atau semua santri di sini bisa, itu tidak ada yang bisa. Kita semuanya di sini hanya hamba, hanya berdoa. Saya berdoa, panjenengan berdoa, Allah yang menentukan, nggih. Insyaallah barakallah. Monggo. Oke, kula paringi nggih. Sehat selalu nggih Bu nggih. Ning sabar, rumah tangganya harmonis nggih. Waalaikumsalam. Iya. Jadi memang beliau itu dulu kesini mungkin sudah ada ya 1 tahun yang lalu ya. 8 bulan ya. 8 bulan yang lalu beliau kesini itu ketika di ruqyah muntah-muntah tuh keluar paku. Bahkan dari kakinya ini langsung keluar, ada videonya itu. Videonya apa itu? Muntah paku ya. Setelah itu kita datang di sana, di rumah sana ya muntah-muntah. Bahkan bukan cuma dari mulut, dari mata juga keluar paku. Nah, ketika keluar paku itulah Pak RT warga setempat itu datang ketika saya ruqyah di sana. Saya tanyain ke warga sekitar, memang menurut warga sekitar beliau ini aneh bin ajaib, manusia paku gitu ya. Kayak toko material. Jadi ketika sedang hajatan atau bahkan hari raya Idul Fitri itu, ketika sedang berkunjung ke tempat tetangga makan roti, itu muntah juga keluar paku. Ini malah jadi serba salah, nggak enak. Terus kalau pakai bedak di hajatan orang itu jadi luka, keluar darah. Makanya badannya luka-luka itu. Nah, karena saya sendiri kok bisa kayak gini gitu kan, nggak setiap hari seperti itu. Akhirnya saya suruhlah ke dokter untuk ronsen. Ternyata ketika di ronsen tuh kakinya itu penuh paku. Sini ada 2, nah tadi foto ronsennya itu. Nah seperti itu kan, kalau kita nggak mengimani, ya memang ada, gimana coba? Memang itu ada gitu. Tapi ya kalau orang bilang itu nggak ada ya terserah mereka. Nyatanya kan ada gitu. Yang jelas ilmu santet tenung teluh itu ada gitu. Tapi kita nggak perlu takut gitu. Karena apa? Jalan masuknya santet itu cuma 3. Yang pertama al-ghadab, marah. Yang kedua yuwaswisu fi sudurina simil jinnati wanas. Dan yang ketiga adalah sedih. Maka supaya santet tadi nggak masuk ke dalam diri kita, yang pertama jangan gampang marah, jangan gampang was-was, jangan gampang sedih. Ini santet nggak bakal masuk. Supaya nggak gampang marah, nggak gampang sedih, nggak gampang was-was, hatinya harus senang. Supaya hatinya senang, pikirannya harus tenang. Supaya hatinya tenang, pikirannya senang, harus bersyukur. Supaya kita bersyukur, kita harus ingat kepada Allah. Supaya ingat, kita harus berzikir. Jadi kuncinya zikir. Kalau zikir nanti hatinya jadi senang. Kalau senang nanti nggak gampang marah, nggak gampang sedih. Akhirnya semua gangguan jin, baik itu yang ilmu santet, sihir, tenung teluh, nggak akan masuk ke dalam diri kita. Itu loh rahasianya. Makanya saya ngelawan ilmu santet itu nggak pakai ilmu apa-apa. Yang penting nggak gampang marah, nggak gampang sedih, nggak gampang pasrah. Itu saja. Itu kuncinya melawan ilmu santet. Oke, semoga saja bisa memberikan manfaat bagi yang ingin berkunjung atau masa apa aja sih pengen ngobrol-ngobrol dengan orang yang saya katakan dari kayak toko bangunan material. Silakan datang langsung ke tempat beliau di Tulungagung ya, di desa mana tadi? Jebung ya, tepatnya Pak siapa tadi? Bu Sunarmi ya, belakang Masjid Anur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.